Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davalingga Panamudia dengan NIM G002410 dari kelompok B15 dengan asal pengampu Mbak Ziva. Di sini saya akan membahas mengenai materi anatomis bagian traktus respiratorius superior atau bisa kita sebut dengan saluran pernafasan bagian atas. Nah, di saluran pernafasan bagian atas, yang pertama kali kita akan bahas adalah nasus atau bagian hidung. Nah, nasus ini terdiri dari beberapa tulang ataupun kartilago yang merupakan penyusun dari hidung itu sendiri. Yang pertama itu ada untuk dari bagian tulang itu ada ossa nasalis, ossa maxillaris dan juga ossa frontalis. Di bagian ini frontalis dan di maxillaris, kemudian juga bagian otot ossa nasalis. Nah, hidung ini terdiri ataupun tersusun dari beberapa kartilago. Nah, kartilago itu sendiri yang pertama ada processus lateralis, kartilago septinasi, ada juga kartilago alaris mayor, kartilago alaris minor, dan juga kartilago septinasi. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui di kavum nasi ini ada beberapa pintu ataupun apertura. Apertura ini yang pertama ada apertura nares, yaitu apertura nasalis anterior, dan juga yang kedua ada coana atau bisa kita sebut dengan apertura nasalis posterior. Kemudian dari kavum nasi ini akan dibagi menjadi 3 regio. Yang pertama ada regio vestibulum nasi, ada regio respiratorius yang merupakan saluran dari regio yang merupakan tempat saluran udara akan melewati hidung, dan juga ada regio olfaktoria untuk indera penciuman. Nah, di septunasi ini ada beberapa bangunan-bangunan penting. Yang pertama ada cartilago septinasi, ada vomer, ada lamina perpendicularis dari os atau ossa ethmoidal, kemudian ada spina nasalis dari ossa frontal, kemudian ada crista nasalis os maxillaris. Kemudian lanjut di bagian dinding lateral, kita akan menemukan di dinding lateral kavum nasi ini akan kita temukan 3 lengkungan tulang yang bertingkat atau kita sebut dengan konka. Nah, konka ini apa saja? Yang pertama ada konka nasalis superior, ada konka nasalis media, dan juga konka nasalis inferior. Nah, konka nasalis ini akan membagi kavum nasi menjadi 4 saluran udara. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidalis, ada meatus nasi superior, media, dan juga inferior. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini, dari recessus sphenoethmoidal ini akan bermuara menjadi terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian dari meatus nasi superior akan bermuara dari cellulae ethmoidalis posterior. Kemudian juga di meatus nasi media itu ada bangunan-bangunan penting, contohnya ada bula ethmoidalis yang merupakan muara cellulae ethmoidalis media. Kemudian dari meatus nasi inferior terdapat muara dari ductus nasoclarimalis. Kemudian selanjutnya kita bahas dari sinus paranasalisnya. Itu ada beberapa sinus yang menyusun dari panasalis ini. Yang pertama ada sinus maxillaris, ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidalis, dan juga sinus sphenoidalis. Nah, di hidung ini ada beberapa vaskularisasi penting. Yang pertama yang merupakan cabang dari arteri cardiac interna et externa, yaitu yang satu yaitu cabang arteri cardiac externa yang merupakan akan bercabang menjadi arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, dan sebagainya. Dan lanjut ada di cabang arteri cardiac interna akan bercabang menjadi arteri ethmoidalis anterior dan ethmoidalis posterior. Kemudian dari vena-venanya ini namanya sama juga seperti yang dari arterinya. Kemudian dari inervasinya, saraf penciumannya ini dari nervus olfactorius atau nervus 1. Kalau dari sensorik umumnya ini merupakan cabang-cabang dari nervus ophthalmicus. Kemudian dari otonomnya dari nervus facialis dan nervus maxillaris. Nah, di bagian depan dari kavum nasi ini ada yang namanya plexus Kisselbach atau kita sebut dengan little area, di mana sering terjadi epitaksis ataupun mimisan. Nah, kemudian ada juga plexus yang lebih dalam lagi namanya plexus Woodbach, merupakan plexus yang ini apabila terjadi epistaksis ini akan darahnya lebih besar atau lebih banyak daripada terjadinya epistaksis di plexus Kisselbach. Nah, selanjutnya kita akan bahas di bagian faring. Faring ini akan dibagi menjadi 3 regio, yaitu regio nasofaring, orofaring, dan juga lariofaring. Nah, faring ini merupakan saluran muskulomembranosa yang panjangnya itu sekitar 12-14 cm yang akan menghubungi dari kavitas nasi tadi ke kavitas orit dan juga menuju ke laring dan esofagus.
kita bahas dari nasofaring. Nasofaring ini terletak secara skleptopis itu terletak di vertebra cervicalis 1 hingga vertebra cervicalis 2. Fungsinya itu masih sama seperti kavunasi untuk jalur dari respirasi. Nah, di sini kita lihat dari bagian nasofaring itu ada beberapa bangunan penting, misalnya coana, ada optai, ada tonsilla pharyngea, dan ada torus tubarius. Nah, setelah dari nasofaring ada yang namanya orofaring. Secara skleptopis ini akan terletak di vertebra cervicalis 2 sampai 3 yang fungsinya itu sebagai proses untuk pencernaan karena letaknya yang skleptopis dengan orong atau oris ataupun mulut. Nah, fungsinya ini terletak ada beberapa bangunan penting. Yang pertama ada isthmus Sauki, ada isthmus sausicum, ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, ada fossa tonsillaria. Kemudian lanjut ke bagian laring terakhir yaitu ada lariofaring. Nah, secara skleptopis itu akan terletak di vertebra cervicalis 3 sampai 5. Ada yang namanya fossa piriformis dan juga arteritis laryngis. Nah, fossa piriformis ini fungsinya untuk menampung benda tajam yang tertelan. Misalkan makanan ataupun benda-benda yang tidak sengaja masuk ke mulut. Kemudian kalau apabila benda itu secara rasa itu tumpul, itu akan ketemu di vallecula epiglottica pada orofaring. Dan juga ada arteritis laryngis, ini merupakan pintu masuk menuju laring yang terletak pada dinding anterior laryngofaring. Nah, dari vaskorisasinya itu ada dari bagian arteri itu ada arteri maxillaris, facialis, dan juga lain-lainnya. Kemudian dari bagian bawah itu arteri thyroidea inferior. Kemudian kalau dari venanya itu flexus venae pharyngealis, dan dari inervasinya itu akan secara sensorik oleh flexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, dan dari motorik itu flexus pharyngeus dari nervus vagus. Nah, setelah dari faring kita akan lanjut ke laring. Laring ini merupakan saluran yang fleksibel saat proses menelan. Nah, saat istirahat ini laring terletak setinggi skleptopis vertebra cervicalis 3 sampai 6. Nah, skeleton laryngis ini terletak beberapa kartilago penting dan juga besar. Sebagai contoh ada kartilago thyroidea, ada cricoidea, epiglottis, arytenoidea, corniculata, cuneiforme, dan juga triticea. Nah, cavitas laryngis ini ada beberapa bangunan penting. Yang pertama ada plica vestibularis, ada riva vestibuli, ada plica vocalis, ada riva glottidis, dan juga ventricularis laryngis. Nah, di ruang utama di laring ini ada beberapa ruang penting. Yang pertama ada ruang supraglottis, daerahnya itu dari arteritis laryngis sampai ke plica vestibularis. Ada ruang transglottis yang akan daerahnya dari plica vestibularis sampai plica vocalis, dan ruang subglottis yang akan dari plica vocalis ke cartilago cricoidea. Nah, laring ini ada beberapa jaringan-jaringan lunak. Yang pertama ada ligamenta dari membrana ekstrinsik, ada juga dari ligamenta et membrana intrinsik. Nah, laring ini juga ada beberapa muskulus penting. Sebagai contoh ada yang fungsinya untuk menegangkan ligamen vokal itu musculus cricoarytenoideus, ada juga yang mengendurkan ligamen vokal itu musculus thyroarytenoideus. Nah, dari vaskorisasinya ada arteri laryngal superior dan vena laryngal superior. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davalingga Panamudia dengan NIM G0024010 dengan asal pengampu Mbak Ziva dari kelompok B15. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomis dari bagian tubuh manusia, yaitu dari traktus respiratorius inferior atau kita sebut dengan saluran pernafasan di bagian bawah. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu ketahui terlebih dahulu traktus respiratorius inferior itu dimulai dari apa. Nah, traktus respiratorius inferior itu akan dimulai dari trakea. Trakea itu adalah suatu saluran yang berupa lanjutan dari laring bagian bawah, atau kita sebut dengan saluran nafas di traktus respiratorius superior. Nah, trakea ini itu letaknya setinggi vertebra cervicalis 6 sampai vertebra thoracica 4 atau 5. Nah, pembagian trakea ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu trakea pars cervicalis dan trakea pars thoracalis. Nah, trakea ini sudah akan disusun oleh beberapa penyusun. Yang pertama cartilago trachealis, ada ligamentum anular trachealis, ada musculus trachealis, dan juga ada jaringan pengikat elastis.
Trakea ini ada beberapa bangunan-bangunan penting. Yang pertama itu ada bifurcatio trakea yang merupakan percabangan trakea yang akan lanjut menjadi bronchus primarius dextra et sinistra yang akan terletak setinggi vertebra thoracica 4 atau 5. Nah, di trakea ini ada yang namanya peninggian atau penonjolan yang disebut dengan karina. Karina ini merupakan penonjolan yang terletaknya itu di bifurcatio trakea itu sendiri. Fungsinya sebagai apa? Sebagai dari reseptor batuk dan juga reseptor iritan. Nah, trakea ini divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior dan akan diinervasi oleh dua saraf, yaitu saraf simpatis yang merupakan saraf truncus sympathicus dan juga parasimpatis oleh nervus vagus. Nah, lanjut setelah dari bifurcatio trakea tadinya akan lanjut ke bronchus. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu bronchus primarius, merupakan cabang langsung dari trakea itu sendiri, terdiri dari bronchus dexter dan juga bronchus sinister. Nah, bronchus ini dimulai dari bifurcatio trakea tadi dan lanjut sampai ke hilum pulmonalis. Jumlahnya itu sepasang, ya ini bisa kita lihat di gambar, itu yang kanan dan kiri merupakan cabang langsung dari trakea itu sendiri. Nah, bronchus primarius itu kita bisa dibedakan mana yang kanan mana yang kiri. Nah, kita lihat lebih dahulu dari panjang dari bronchus primarius dexter itu cenderung lebih pendek daripada bronchus primarius sinister karena adanya perbedaan lobus yang di paru yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian untuk dari lebar penambang juga, lebar penambang dari bronchus yang dexter itu akan lebih lebar dan juga diameternya lebih besar, sedangkan untuk yang sinister itu lebih sempit atau diameternya lebih kecil. Kemudian dari posisinya juga dari bronchus primarius dexter itu dia lebih tegak atau vertikal dan akan membentuk sudut 25 derajat dengan linea mediana. Kalau yang bagian sinister itu akan lebih datar atau horizontal dan akan membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Nah, setelah bronchus primarius ini akan bercabang menjadi bronchus secundus atau bronchus cabang dari bronchus primarius. Nah, dari bronchus secundus itu dari bagian dexter itu akan berjumlah 3 cabang langsung dari bronchus primarius itu sendiri sesuai dengan jumlah lobus pulmo dexter. Berarti juga yang bagian kiri itu akan bercabang menjadi 2. Kemudian kalau letak skleptopsisnya itu akan masuk ke di bagian dexter akan masuk ke hilum pulmonis setinggi vertebra thoracica 5. Kalau di secundus akan masuk ke hilum pulmonis setinggi vertebra thoracica 6 karena adanya perbedaan panjang dari bronchus itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas percabangan dari bronchus secundus itu akan bercabang menjadi bronchus tertius, yang dimana bronchus tertius ini akan bergantung pada segmen paru itu sendiri, di mana segmen yang kanan itu akan lebih banyak daripada yang segmen kiri, di mana yang dexter akan berjumlah 10 bronki, kalau yang sinister itu akan berjumlah 8 atau 9 bronki. Bronchus tertius ini akan berlanjut bercabang menjadi bronchiolus, yang ini bisa kita lihat tidak akan memiliki kartilago. Nah, tiap bronchiolus ini akan bercabang kembali menjadi 4-5 bronchiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem konduksi dari tractus respiratorius inferius. Nah, bronchiolus terminalis ini akan bercabang juga menjadi bronchiolus respiratorius yang akan dimana akan terjadi tempat perukuran udara pertama yang pertama kali berlangsung. Kemudian akan membentuk menjadi ductus alveolus, kemudian ke saccus dan berakhir menjadi alveolus. Di mana alveolus ini adalah zona respiratorius yang paling utama dalam proses pertukaran udara, oksigen dan juga karbon dioksida pada sistem kardiovaskuler. Kemudian selanjutnya kita akan bahas dari bagian pulmo. Pulmo ini adalah organ paru-paru ataupun tempat utama terjadinya pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida, di mana pulmo ini terdiri dari basis, apex, dua fases dan juga 3 margo. Dari basis itu sendiri itu letaknya di atas diafragma atau di bagian bawah, kemudian dari apex atau puncaknya itu terletak di atas kosta 1 dan akan masuk ke dasar leher. Dari fasiesnya itu ada 2 fasies, itu fasies costalis dan mediastinalis, di mana fasies costalis itu akan menghadap ke costae atau menghadap ke depan dan ke spasium interkostal yang dinding cavum thorax. Kemudian dari fasies mediastinalis itu akan berbatasan dengan mediastinum di anterior dan columna vertebralis di posterior. Dan terdapat juga hilum pulmonalis yang merupakan tempat keluar masuknya banyak struktur. Dari margo sendiri kita bisa
ada beberapa margo. Yang pertama ada margo inferior yang merupakan terletak di tepi tajam dan memisahkan vasus pulmo dengan vasus costalis, dan juga margo anterior et posterior yang akan memisahkan vasus costalis dan vasus mediastinalis. Nah, kita lihat dari pulmo ini ada yang bagian pulmo dexter dan juga pulmo sinister. Pulmo dexter ini terdiri dari 3 lobus. Yang pertama lobus superius, kemudian medius dan juga inferius. Terdiri dari 10 segmen dari bronchus tertius. Kemudian lanjut bagian pulmo sinister ini hanya terdiri dari 2 lobus yang terletak di SC2 dan SC6 dan terdiri dari 8-9 segmen of bronchus tertius. Kemudian lanjut ada yang namanya radix et hilum pulmonis, di mana radix pulmonis ini merupakan kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum, sehingga radix ini akan ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Dan juga ada hilum pulmonis yang merupakan daerah tempat struktur-struktur masuk dan keluar seperti bronchus, arteri vena pulmonalis, vasa limfatika, dan nervi. Kemudian selanjutnya struktur yang melewati hilum pulmonis dari bagian pulmo dexter itu ya merupakan ada bronchus epidermolysis, ada arteria pulmonalis, ada 2 bronchus hyperarterialis dan juga vena pulmonalis. Kemudian dari pulmo ini vaskularisasinya sudah jelas, itu dari fungsionalnya itu adalah arteria vena pulmonalis, kalau secara nutritifnya dari arteria vena bronchialis. Kalau dari drainisnya itu menuju nodus limfo tracheobronchialis dan juga inervasinya plexus pulmonalis. Nah, selanjutnya kita akan bahas pleura atau selaput yang melapisi paru-paru. Nah, pleura ini terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada pleura parietalis, selanjutnya pleura visceralis, dan selanjutnya cavum pleura. Nah, pleura ini memiliki sifat yang bisa kita analogikan seperti balon, di mana apabila bagian balon yang tidak tersentuh oleh tangan ini merupakan sisi seberang dari pleura parietalis. Kemudian bagian balon yang tersentuh oleh tangan itu merupakan pleura visceralis. Nah, ruangan di antara 2 sisi balon ini merupakan cavum pleura. Dan tangan yang kita analogikan untuk memukul balon ini adalah kita analogikan sebagai pulmo. Nah, kita bahas dari pleura parietalisnya ini berdasarkan topografinya dibagi menjadi pleura parietalis pars costalis, pars mediastinalis, dan juga pars diafragmatica, dan terakhir pleura cervicalis. Nah, di pleura ini ada yang namanya potential space. Potential space ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada recessus costomediastinalis dan juga recessus costodiaphragmaticus. Nah, recessus costomediastinalis ini berada di tempat pleura parietalis pars costalis yang akan bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinalis. Kemudian dari recessus costodiaphragmaticusnya dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica, berisi cairan ketika berdiri dan memungkinkan pulmo untuk bergerak ketika bernafas. Kemudian kalau dari pleura vaskularisasinya itu dari pertama ada pleura parietalis itu akan divaskularisasi oleh arteri pericardiofrenica, dari pleura visceralis akan dari arteri bronchialis, kalau dari drainase venanya itu dari kemudian lanjut ke vena itu akan berubah ke vena pulmonalis, dan dari inervasinya itu akan diinervasi oleh GSA yang akan menghasilkan nyeri timbul, dan juga di bagian pleura visceralisnya akan menimbulkan tidak timbul nyeri atau kita sebut dengan GVA. Demikian pembahasan dari saya mengenai tractus respiratorius inferior. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davalingga Paramudia dengan NIM G002410 dengan aslep pengampung Mbak Siva. Di sini saya akan membahas mengenai materi core atau jantung dalam sisi anatomisnya. Nah, di jantung itu kita perlu mengetahui bahwa jantung itu adalah organ yang paling penting, salah satu organ yang paling penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena fungsi dari jantung adalah mengalirkan atau memompa darah dari jantung itu sendiri ke seluruh tubuh untuk menutrisi berbagai organ-organ lain dan juga dari sel-selnya itu sendiri. Nah, dari jantung itu kita harus mengetahui bagian-bagian apa saja sih yang bisa menyusun jantung itu supaya bisa bekerja semaksimal mungkin, dan juga bagaimana jantung itu bekerja sedemikian rupa. Yang pertama kita harus mengetahui dulu bahwa jantung itu dilapisi oleh perikardium. Nah,
perikardium itu adalah suatu kantong fibroserosa yang membungkus jantung, dan pangkal pembuluh-pembuluh besarnya itu akan menjadi seperti pleura dan pulmo. Nah, perikardium itu terdiri dari perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Nah, perikardium fibrosum ini di bagian eksternalnya tersusun dari jaringan fibrosa. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi kor, membatasi gerak kor, dan juga menjaga kor agar tetap di tempatnya. Kemudian dari perikardium serosum itu bagian dari internal itu akan terdiri dari atas dua lapis serosa, yaitu lamina parietalis perikardi dan juga lamina visceralis perikardi, di mana lamina parietalis perikardi ini akan melapisi fasies internal perikardium fibrosum, dan juga di bagian visceralis perikardi akan melapisi kor langsung sebagai epikardium sehingga langsung ke jantungnya itu sendiri. Nah, di antara di lamina parietalis perikardi dan juga lamina visceralis perikardi itu ada suatu kavum ataupun suatu kavitas yang namanya kavum perikardii yang akan berisi cairan serosa sebagai likor perikardii yang fungsi utamanya adalah sebagai pelumas untuk meminimalisir adanya gesekan dari jantung itu sendiri saat melakukan pompa darah. Kemudian kita lanjut ke sinus perikardii. Ini ada beberapa sinus, yang pertama ada sinus obliquus perikardii dan juga sinus transversus perikardii, di mana sinus obliquus perikardii ini adalah refleksi yang berada di tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis memasuki jantung. Nah, kalau dari sinus transversus perikardii ini merupakan alur di mana aorta dan truncus pulmonalis akan meninggalkan jantung. Nah, selanjutnya kita lihat dari vaskularisasi dan inervasinya. Yang jelas yang pertama ada arteri perikardiofrenika yang merupakan cabang dari arteri torakika interna. Kemudian juga dari venanya ada vena perikardiofrenika yang akan bercabang jadi vena brachiosephalika, dan juga inervasi dari perikardium ini sendiri adalah nervus phrenicus dan juga truncus sympathicus dan nervus vagus yang akan meninervasi lamina visceralis perikardium serosum. Nah, sekarang kita akan membahas dari kor itu sendiri secara letak anatomis. Kavitas torakis ini merupakan kavitas yang terletak di mediastinum medius yang akan dieratkan pada kavitas torakis, di mana ada beberapa ligamen-ligamen penting. Yang pertama, kalau kita gabungkan jantung itu terletak di sternum akan namanya sternoperikardiaka. Kemudian dari kalau porsius sifoideus jadi ligamen dorsifoperikardiaka. Kemudian dari diafragma itu akan menjadi ligamen perikardiofrenika. Kemudian dari vertebra itu akan menjadi ligamen vertebroperikardiaka. Nah, lanjut. Kemudian kalau dari batas-batas jantung kita bisa tahu kalau dari kanan atas itu SC2 yang terletak di linea parasternalis dextra. Kemudian dari kiri atas itu dia SIC2 yang akan lanjut ke linea parasternalis sinistra. Kemudian dari kanan bawah itu akan berbatasan dengan CIC4 linea parasternalis dextra. Kemudian kalau yang kiri bawah atau dari apexnya itu akan berbatasan dengan SC5 linea mid clavicularis sinistra. Kemudian kita bahas dari strukturnya dari jantung itu sendiri. Yang pertama, jantung itu dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan juga 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis, ada fasies diafragmatika, dan juga fasies pulmonalis. Nah, jantung itu memiliki beberapa fasies atau struktur eksternal. Yang pertama, kita lihat bahwa dari fasies basisnya itu akan mengarah ke bahu kanan, sedangkan apex yang akan mengarah ke panggul kiri. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas dari skeleton cordis. Skeleton cordis adalah merupakan kerangka jantung yang fungsinya untuk tempat melekatnya miokardium atau sebagai kerangka dari kor itu sendiri. Selain itu juga itu sebagai tempat pelekatan cuspis atau katup jantung, dan juga isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, skeleton cordis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada annulus fibrosus dan juga trigodum fibrosum. Nah, annulus fibrosus ini dibagi menjadi annulus anterioventricularis dexter, annulus arterioventricularis sinister, annulus valva aorta atau kita sebut dengan cincin aorta, dan ada juga annulus valva trunci pulmonalis. Nah, kalau dari trigonum fibrosum ini ini adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus, di mana ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama trigonum fibrosum dextrum yang terletak di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus arterioventricular dextra, dan juga trigonum fibrosum sinistrum yang
terletak di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Bisa kita lihat dari gambar ini ada annulus fibrosus valva Trunski pulmonalisnya ini, kemudian ada trigodon fibrosum serosum, kemudian annulus fibrosus valva aorta, annulus atrioventricularis sinistra, dan juga annulus atrioventricularis dextra. Kemudian kita bahas dari struktur internal core. Yang pertama kita dari bagian paling kanan terlebih dahulu dari badan itu atrium dexter. Nah, atrium ini terdiri dari atas suatu ruang utama yang halus yang atau kita sebutnya sinus vena cavae atau sinus venarum cavarum, dan satu ruang kecil yang kasar terbentuk dari musculus pectinati. Nah, di atrium dexter ini ada fossa yang namanya fossa ovalis dan limbus fossa ovalis, di mana ini merupakan obliterasi foramen oval yang berada di septum interarterial. Kemudian ada juga ostium arteri vena dextra menghubungkan dengan ventriculus dexter, kemudian ostium sinus coronarius, ada valvula Debussy. Kemudian dari ostium vena cava inferior akan membentuk valvula Eustachi. Nah, kita lanjut ke ventriculus dexter, yaitu bagian bawah dari atrium. Nah, terusan atas ruangan kasar yang terus dari trabecula carneae. Nah, tiga jenis trabecula carneae itu ada beberapa. Yang pertama ada musculus papillaris, yaitu akan lanjut menjadi chorda tendinae. Kemudian ada trabecula septomarginalis yang akan di sini tepatnya bundle of His. Kemudian ada rigi biasa menjadi di bagian dalam. Selanjutnya kita bahas dari bagian atrium sinister yang merupakan terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra, dan juga ada ostium arteri vena sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Ada juga fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Nah, di bagian atrium sinister ini akan dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan juga satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Kemudian kita ke bagian dari ruang jantung yang terakhir, yaitu ventriculus sinister, yang akan membentuk apex dari cordis itu sendiri, dan juga miokardnya itu lebih tebal dibanding yang lain karena fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga kerjanya lebih berat dibanding dengan ruang-ruang jantung yang lain. Nah, ada juga ostium aorta yang akan menghubungkan dengan aorta itu sendiri, dan juga ada musculus papillaris yang akan berlanjut jadi chorda tendinae. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari katup jantung. Katup jantung itu ada 4. Yang pertama kita bahas dari jenis yang pertama, yaitu dari katup arterioventricularis, di mana ini katup yang ada di antara atrium dan ventricle. Yang pertama ada valva tricuspidalis atau arterioventricularis dexter, kemudian ada valva mitralis atau bicuspid yang itu merupakan arterioventricularis sinister. Kemudian dua katup semilunaris, yaitu katup antara ventricle dan arteri besar. Yang pertama ada valva pulmonalis yang merupakan antara ventricle dexter dengan truncus pulmonalis, dan juga valva aorticus, di mana ini ada antara ventricle sinister dengan aorta. Nah, selanjutnya kita bahas dari valva cordis. Kita lihat di gambar ini merupakan dari bagian dari valva tricuspidalis, dan juga di sini ada bagian dari valva mitralis, di mana bisa kita ibaratkan kalau cuspis itu adalah ibarat daun pintu, dan juga fungsi katup jantung itulah mencegah regurgitasi ataupun aliran darah balik. Kemudian selanjutnya kita ke bagian neurovaskularisasi dari jantung itu sendiri. Peredaran darah jantung itu kita kalau secara anatomi umum dari jantung kanan sisi biru, dari jantung kanan itu adalah untuk sirkulasi sirkuit paru. Kemudian kalau dari bagian kiri itu ada pompa untuk sirkuit sistematik atau ke seluruh tubuh. Nah, kalau kita lihat darah dari seluruh tubuh itu akan kembali ke jantung melalui vena cava inferior, vena cava superior, dan vena cava inferior, yang akan kembali ke atrium kanan dan kemudian lanjut melewati katup arterioventricularis dexter ke ventricle kanan, dan akan dipompa ke bagian paru-paru untuk diolah darahnya untuk menjadi bersih kembali melalui arteri pulmonalis, kemudian lanjut ke vena pulmonalis, kembali ke atrium sinister di bagian jantung, yang akan lanjut ke bagian ventrikuler kiri, yang akan lanjut ke peredarannya memvaskularisasi seluruh tubuh melalui arcus aorticus. Nah, jantung itu memiliki vaskularisasi sendiri karena jantung itu suatu organ yang juga butuh nutrisi untuk bekerja. Nah,
cabang dari vaskulasi jantung itu ada yang pertama dari aorta ascendens akan memecah menjadi arteri coronaria dextra dan arteri coronaria sinistra. Di bagian sini kita bisa lihat dari arteri coronaria dextra yang bagian depan ini akan bercabang jadi ramus nodus sinus aorticus dan juga lanjut ke ramus marginalis dextra dan juga akan lanjut ke ramus interventricularis posterioris atau PDA. Nah, lanjut di bagian coronaria sinistra, di bagian kiri jantung itu akan bercabang menjadi ramus interventricularis anterior atau bagian depan sini dan juga menjadi ramus circumflexus, di mana ramus circumflexus akan bercabang lagi menjadi ramus sinus marginalis sinistra dan kemudian ramus interventricularis anterior itu akan bercabang menjadi rami lateralis. Kemudian di bagian vaskularisasi di venanya itu mayoritas vasa venosanya itu bermuara pada sinus coronarius yang akan menuju atrium dextrum. Kemudian dari vena cordis minima ini akan bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina veranum cavarum. Nah, kalau dari inervasinya dia itu inervasi autonom yang akan diperankan oleh plexus cardiacus dan juga ada peran dari serabut simpatis dan parasimpatis, di mana serabut simpatis itu akan berasal dari bagian ganglion cervical dan kalau dari serabut parasimpatis akan berasal dari nervus vagus. Demikian penjelasan anatomis dari skor atau jantung manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.